Suara kucing bisa membuat orang menggigil ketakutan. Di abad pertengahan Eropa, seekor kucing hitam bukan sekadar hewan, melainkan pertanda setan. Dan dari keyakinan itu lahirlah salah satu aksi paling absurd dan paling mematikan dalam sejarah manusia. Pembantaian kucing. Apa yang terjadi setelahnya adalah tragedi yang menelan jutaan nyawa umat manusia. Eropa abad pertengahan dilingkupi tahayul dan keyakinan kuat pada ilmu sihir. Gereja dan otoritas saat itu mengaitkan kucing, terutama kucing hitam, dengan hal mistis dan iblis. Mereka menganggap kucing adalah peliharaan setiap penyihir, bahkan dipercaya bisa berubah wujud. Pada tahun 1233, Paus Gregorius IX mengeluarkan titah Vox in Rama, sebuah dekrit yang menuduh kucing, terutama kucing hitam, sebagai simbol setan. Itu bukan sekadar surat suci, itu stempel resmi yang menghalalkan kebencian. Sejak hari itu, perburuan kucing menjadi ibadah dan pembantaian menjadi ritual. Tak seorang pun menyadari titah itu akan membuka pintu bencana yang jauh lebih besar. Titah itu menyebar dari biara ke biara, dari mimbar gereja ke pasar-pasar, dan seperti bara yang jatuh di jerami kering, kebencian pun menyala. Warga mulai memburu kucing, bukan hanya yang hitam, semua kucing dianggap pengkhianat umat. Di alun-alun tumpukan jerami dibakar, kucing-kucing diikat, dilempar ke dalam api, diiringi sorak-sorai yang memantul di dinding batu kota. Di Perancis, Belgia, dan beberapa wilayah Jerman, pembantaian ini bahkan dijadikan perayaan tahunan. Setiap teriakan kucing pada malam itu adalah tanda bahwa satu lagi penjaga kota hilang. Malam mulai berubah. Tanpa kucing, sudut kota terasa asing. Ganggang sempit dipenuhi gerakan kecil yang kilat di bawah sinar bulan. Tikus. Mereka keluar dari saluran air, merayap di sepanjang dinding batu, menggerogoti karung gandum, dan meninggalkan jejak hitam di setiap sudut pasar. Bersama mereka menumpang kutu-kutu kecil, hampir tak terlihat, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada taring kucing, bakteri Yersinia pestis. Awalnya hanya kabar dari desa-desa terpencil, orang jatuh sakit karena demam dan mati dalam hitungan hari. Lalu kabar itu berubah jadi jeritan jalanan. Lonjakan tikus adalah peringatan, tapi tak seorang pun yang mengerti karena suara kucing yang dulu memberi pertanda kini telah dibungkam api. Tahun 1347, bau kematian merayap di udara. Pasar yang dulu ramai kini dipenuhi keranda. Rumah-rumah ditutup rapat, tapi suara teriakan masih menembus dinding. Batuk berdarah, tubuh menggigil, mata memohon pertolongan. Di setiap sudut, tikus berlarian di jalanan, di antara mayat, melompat dari peti mati ke peti mati. Mereka adalah pembawa pesan malaikat maut. Black Death merenggut separuh nyawa Eropa, puluhan juta manusia lenyap. Kutu yang terinfeksi Yersinia pestis menggigit manusia. Bakteri masuk ke aliran darah, menyerang kelenjar getah benih, membentuk benjolan hitam sebesar telur bubol, yang berdenyut seperti bom waktu di bawah kulit. Racunnya menjalar, darah membeku, kulit menghitam, organ-organ gagal satu persatu. Dalam bentuk terburuknya, bakteri ini menyerang paru-paru, mengubah setiap hembusan napas menjadi peluru maut bagi siapapun yang berada di dekatnya. Ironinya, musuh yang mereka bakar di alun-alun dulu justru adalah satu-satunya pelindung yang sanggup menghentikan ini semua. Mereka percaya membakar kucing berarti membakar iblis. Mereka percaya suara jeritan hewan itu adalah sihir yang dikalahkan. Tapi mereka lupa bahwa ketakutan yang buta adalah sekutu dari kematian. Keyakinan pada mistis tanpa logika adalah racun yang bekerja perlahan. Ia menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan bencana merayap masuk tanpa perlawanan. Black Death bukan sekedar sihir, tapi kutu yang bersembunyi di punggung tikus. Dan ketika penjaga terakhir kota dibakar di alun-alun, jalan masuk bagi malaikat maut terbuka lebar. Sejarah ini bukan sekadar tentang kucing, tapi tentang kita semua. Saat ketakutan menggantikan akal sehat, kita sedang menggali kuburan kita sendiri.